الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kajian hari Rabu itu seperti umum, tapi biasa kadang-kadang kita masuk ke hal yang kita butuh di dalam hidup kita. Mungkin bilang biar kita faham dalil, juga biar kita faham khilaf yang di antara jamaah atau mungkin bilang kelompok-kelompok orang muslim, ya yang kita bilang mungkin bilang salafi, sufi, syi'i atau macamnya. Kadang-kadang di taifah-taifah yang kecil ini di antara masyarakat orang muslimin. Biar kita jaga hakul ukhuwah. Ini kita muslim, ini fulan muslim, saya harus jaga ini muslim. Terus ada fahaman yang dia beda sama saya, itu boleh juga saya tahu dalilnya. Karena di setiap ulama atau setiap masalah di masalah ilmiah pasti ada yang bilang boleh, pasti ada yang bilang tidak boleh, pasti ada yang bilang ini makruh, ada yang bilang ini haram. Ya. Kenapa? Karena fahaman mereka dari dalil atau dari hadis atau dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hal itu yang kita sudah pernah jelasin di kelas hari Rabu. Kita ambil dari mana? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Ada satu suku namanya Bani Quraidah, itu orang Yahudi. Waktu berang Al-Ahzab, mereka mengkhianat berjanjian atau melanggar perjanjian yang mereka tulis sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Ahzab kita tahu, atau Ghazwatul Khandaq. Al-Khandaq atau Al-Ahzab sama namanya sama. Atau berani itu satu tapi kasih nama Al-Ahzab karena banyak yang kumpul itu teman Quraisy datang dari luar sampai namanya Al-Ahzab, kullu hizbin. Wa Al-Khandaq karena Rasulullah bikin itu namanya apa Ustazah Aidah? Bikin apa? Parit. Bikin parit di Al-Madinah atau sebelum Al-Madinah. Ya. Jadi kalau bilang Al-Ahzab karena tentaranya banyak datang sama Quraisy, kalau mereka bilang Al-Khandaq karena parit tersebut. Hasilnya setelah dapat kabar ke Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ini Bani Quraidah melanggar perjanjian kamu. Rasulullah bilang, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-asr illa fi Bani Quraidah. Barang siapa iman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat, salat asar di Bani Quraidah, di kampung Bani Quraidah. Maksudnya apa? Maksudnya sudah dapat wahyu dari Allah Ta'ala, keluarin atau usir orang Yahudi dari kampung tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak tepati perjanjian. Itu hukuman dari Allah Ta'ala. Rasulullah bilang setelah wahyu turun, Rasulullah bilang ya harus kita buru-buru pergi ke sana, keluarin orang Bani Quraidah. Tapi lafaznya Ustazah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yusalliyanna al-'asr illa fi Bani Quraidah. Terjemahnya bagaimana Ustazah Aida? Tadi betul, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia sholat setelah berada di Bani Quraidah, sholat asar. Sholat asar berada di Bani Quraidah. Itu waktunya kapan? Masih di antara zuhur dan asar. Asar belum masuk. Bani Quraidah itu kampung Bani Quraidah dari Masjid Nabi, dari kampung Al-Madinah dekat. Kalau pergi tidak butuh sampai ini 1 jam, 2 jam atau enggak, bisa mungkin bilang jam 3 sudah sampai, jam 4 sudah sampai ke Bani Quraidah. Tapi karena seperti tadi kita bilang lagi berang, mereka harus siap-siap juga. Mereka pergi berang harus bawa alat berang.
Bukan pergi biasa aja, bawa kuda pergi. Itu sudah selesai. Bisa selesai dua jam, 1 jam sudah selesai. Sampai di situ. Tapi karena mereka siap-siap, bawa alat beran, bawa unta, kuda, itu harus semuanya butuh waktu. Ada beberapa orang yang ambil hadis Rasulullah SAW itu, paham dari hadis itu, maksud Rasulullah SAW dari hadis tersebut, kita harus buru-buru pergi ke Bani Quraidah. Dia melakukan apa? Melakukan salat asar di Al-Madinah seperti biasa, baru berangkat. Kenapa? Karena dia faham maksud Rasulullah, kita buru-buru, jangan nunggu, jangan tunda, harus hari ini. Itu fahaman dari hadis tadi. Ada yang bilang enggak, Rasulullah bilang kita harus salat di sana, di Bani Quraidah. Mereka pergi karena tadi bilang beran, tentara, butuh waktu. Ya sampai di situ ba'da maghrib. Mereka baru berdiri salat asar. Rasulullah tanya, lagi salat apa? Mereka bilang, kita lagi salat asar. Oh, no, belum salat? Ya, belum. Karena kamu tadi bilang gini-gini. Ya, oke. Tapi lihat dari sini, ini Rasulullah tidak menyalahin yang salat di Madinah. Juga tidak menyalahin yang salatnya di Bani Quraidah. Padahal mereka sudah keluar waktunya. Dari hadis ini, dari cerita ini ada berapa cerita seperti itu. Dari cerita ini kita faham berarti seluruh orang ulama yang dapat fahaman dari hadis kita harus berhormat. Mungkin dia yang benar. Kalau yang salah di Bani Quraidah salah, kalau salah sampai salah besar, mungkin Rasulullah tidak bisa diam, tidak mungkin diam. Harus bilang ini salah, tujuan saya sekian, atau maksud saya bilang ini, harus kamu ikut aja. Tapi enggak, Rasulullah lihat ini benar. Juga yang tadi salat di rumahnya atau salat asar, waktu asar masuk, mereka salat, Rasulullah tidak bilang salat juga. Dari hal ini kita harus faham, harus kita jaga fahaman orang lain. Dari ini saya mau masuk ke hukum-hukum yang sering kita dengar. Kadang-kadang ada beberapa orang lihat fulan kafir. Ya, kenapa langsung kafir? Ya, karena tidak ikut fahamannya, atau tidak ikut madhabnya, atau tidak ikut kelompoknya mungkin bilang, atau jamaahnya. Ini kafir. Ya, baru tadi malam saya dengar satu orang bilang ini fulanun kafir, fulan kafir. Ya Allah. Sampai dia mengkafirkan Al-Imam As-Sayyuti, An-Nawawi. Ya Allah, ini kamu siapa sampai bisa bilang Al-Imam An-Nawawi kafir? Kamu siapa sampai bisa bilang Al-Imam As-Sayyuti kafir? Al-Imam An-Nawawi atau Al-Imam As-Sayyuti, Al-Imam As-Sayyuti saya sendiri lihat atau baca nama-nama bukunya sampai 1.170 buku. 1.170 buku. Ini Al-Imam As-Sayyuti. Satu orang bilang kafir. Waduh, tidak, ini besar sekali. Sampai Rasulullah sudah jaga hal ini. Rasulullah bersabda, barang siapa bilang ke saudaranya kafir, ya faqad ba'a biha ahaduhum. Satu orang dari dua orang tersebut kafir. Rasulullah bersabda, bilang seperti itu. Siapa? Jadi siapa? Rasulullah bersabda, kalau dia orangnya yang itu benar, yang melakukan salah itu kafir benar, ya sudah itu kafir. Tapi kalau dia tidak kafir, dia masih muslim, i'tikadnya masih muslim, ini kembali atau balik ke orangnya yang ucapan kata kafir. Jangan, jadi hati-hati. Saya tidak bisa sama fulan kafir sampai saya dengar sama beliau bilang saya tidak muslim. Ya baru bilang. Ya, kalau saya baca atau dengar orang lagi baca, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang atas, saya bisa bilang ini kafir. Ya, ini katanya kafir, tapi mungkin dia lagi baca Al-Quran, ini ayat Al-Quran. Hati-hati. Sampai dia bilang, saya Tuhanmu yang benar ini. Sudah. Ini sekarang kita bilang kafir. Nah, tapi jadi banyak orang mungkin bilang di beberapa kelompok atau jamaah, masalah kafir itu atau mengkafirkan ini masalah mudah. Padahal itu susah. Kita belajar di hadis itu ya Ustazah, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salah. Itu darahnya atau hartanya orang muslim itu jadi halal kapan?
kalau dia melakukan 3 hal. Yang pertama, as-sayyibuz zani, itu yang sudah nikah masih berzina. Sayyib, sudah sayyib melaksanakan zina, itu harus mereka rajam juga, caranya rajam. Tidak boleh membunuh atau bunuh di dalam pakai pedang atau mungkin bilang sekarang senjata, enggak. Allah Ta'ala bilang rajam. Rasulullah jelasin rajam. Sampai wafat. Itu satu. Boleh darahnya jadi halal. Athayyib zani. An-nafsu bin nafs. An-nafsu bin nafs itu yang membunuh orang lain. Qisas itu. Ini yang kedua. Jadi darahnya halal. Yang ketiga, at-tarik lidinih al-mufariq lil jamaah. At-tarik lidini itu yang meninggalkan ya agamanya, pergi ke agama lain, itu kita bilang darahnya halal. Ini bisa bilang sekarang kafir. Atau yang belum masuk agama Islam masih kafir, itu namanya kafir. Al-kufr, ma huwa al-kufr itu? Definisi kufur apa itu? Al-kufr at-taghtiyah. Al-kufr itu at-taghtiyah. Tutup. Menutup ya, menutup. At-taghtiyah. Kita lihat orang namanya apa itu, Fatani ya kan Ustazah? Iya, orang Fatani waktu dia buka tanah taruh apa itu? Bibit. Iya, bibit, benih, bibit ditutup. Taruh benih bibit, habis itu tutup. Ini namanya kufrun. Sampai kita baca di surat Muhammad, yu'jibu zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Al-kuffar di situ, kenapa al-kuffar masuk? Al-kuffar itu al-kafir alladhi yughatti. Jadi di dalam bahasa Arab yang menutup itu namanya kafir dalam bahasa. Kenapa kafir jadi kafir? Karena dia menutup agama yang benar di agama yang baru, sudah jadi namanya kafir. Al-Allama al-Imam Sayyid Ahmad bin Mashhur al-Haddad itu di bukunya dia bilang sudah seluruh umat Islam sepakat semuanya ulama ala man takfir ahad min ahli al-qiblah, tidak boleh kita mengkafirkan orang ke al-qiblah yang menghadapkan kiblat kita. Artinya salatnya ke kiblat kita itu tidak bisa bilang saya tidak bisa bilang ini orangnya kafir sampai dia bilang atau melakukan. Masih salat, masih ikut kiblah, masih baca Al-Quran, tidak mungkin, atau ulama bilang tidak boleh kamu bilang sama beliau kafir. Oke. Illa bima fihi nafyu as-sani' al-qadir jalla, illa bima fihi nafyu as-sani' al-qadir jalla wa ala, atau syirkun jali. Kalau dia bilang enggak ada Tuhan, ini namanya kafir. Kalau dia bilang tidak ada agama, ini kafir. Kalau dia bilang tidak ada nabi atau itu nabi bukan yang benar, itu sudah namanya kafir. Tapi ada beberapa perbuatan yang ajak kita ke keadaan atau bilang masuk di golongan kafir itu. Apa itu? Seperti Rasulullah bersabda, tarkus salati kufur. Yang meninggalkan salat itu kufur. Ya, perbuatan orang kafir. Ya kenapa kufur? Syekh langsung kafir. Bukan saya yang bilang, ini Rasulullah. Tapi ulama bilang kita masukin ke dalam bahasa Arab yang tadi bilang. Kufur, kenapa dia kafir? Karena dia menutup satu hukum syar'i. Ini kafir. Mengingkari satu hukum syar'i yang dalilnya jelas. Tadi bilang ya dalilnya mungkin fahamannya ini, mungkin fahamannya itu boleh. Tapi ini dalilnya jelas dari Al-Quran, aqimus salat wa atuz zakat, dia tidak mau atau tidak ikut, itu namanya kafir. Di dalam buku fikih juga mereka kasih untuk orang yang tinggal atau tidak ikut salat atau tidak salat, kasih dua hukum. Mereka bilang ada yang diingkari atau diingkar, dia bilang enggak ada salat, itu langsung kafir, sudah kafir. Tapi ada yang malas, fulan ayo salat, dia bilang ya mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih hidayah. Nanti saya taubat. Tapi dia tidak ingkar hukum salat. Ini masih muslim. Hukumnya hukum muslim. Kalau dia meninggal, mereka mandiin, salat, taruh di makam muslim. Tapi kalau yang tadi itu bilang nggak ada salat, nggak ada hukum salat itu, kamu artinya tolak hukum tersebut, itu namanya kafir. Kalau dia meninggal, tidak boleh salat, tidak boleh mandiin, tidak boleh masukin di
makam jamaah atau orang besar. Jadi at-takfir itu masalah besar sekali, bahayanya besar. Wal ma'lum min ad-din syirik, atau orang yang musyrik sudah menyembah selain Allah Taala, ini namanya kafir sudah. Ya, kita tahu ini yang mungkin bilang Buddha yang kita ketemu mereka Tuhannya batu-batu di jalan. Kita kalau ke Solo kadang-kadang lihat di gunung-gunung itu ada Tuhan mereka ya. Ya itu sudah kita lihat orangnya menyembah selain Allah Ta'ala. Ini juga masuk kafir. Tapi di dalam bahasa Arab jelasnya itu namanya musyrik. Kapan musyrik? Musyrik itu kalau dia masih iman kepada Allah Ta'ala dan ini bilang ini Tuhan juga. Ini musyrik. Tapi kalau enggak dia menyembah ini aja tidak ada Tuhan lain selain ini sudah kafir. Ya. Al-musyrik seperti orang Quraisy. Orang Quraisy itu menyembah Allah Ta'ala, menyembah batu atau berhala ya kan? Sama Allah Ta'ala. Wala in Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada orang kafir siapa yang cipta langit dan bumi, mereka bilang Allah. Tapi mereka masih Tuhannya Allat, Al-Uzza, batu-batu yang di Al-Ka'bah. Waktu Rasulullah masuk ke Al-Ka'bah itu dalam riwayat hadis 360 betung atau itu namanya apa itu? Batu itu, Tuhan dari batu. Ini namanya musyrik. Masih mereka beriman kepada Allah Ta'ala juga, tapi ada mereka jadikan apa dibandingkan atau bukan dibandingkan, didampingnya. Ya, menyandingkan. Menyandingkan ya. Ini musyrik. Kafir enggak, sudah tidak terima Allah Ta'ala atau tidak terima hukum syar'i. La ilaha illallah. Qala wal ma'lum min ad-din au inkar ma 'ulima min ad-din bid-darurah. Berapa hukum syar'i yang di dalam agama Islam itu sudah kita wajib seperti salat, puasa, zakat itu dia bilang tidak ada zakat itu sudah namanya kafir. Juga wal ma'lum min ad-din min ad-darurah kat tauhid. Tauhidullah. Dia bilang enggak, Allah Taala tiga seperti pikiran orang Nasrani. Allah, Isa, Maryam. Nah, ini berarti dia ingkar hal yang kita harus paham ini Allah Ta'ala satu. Kenapa? Karena Allah Ta'ala di Al-Quran jelasin Qul huwallahu ahad Allahu samad. Maka sampai akhir. Wan nubuwat. Dia bilang Musa bukan nabi. Isa bukan nabi. Yang Allah Ta'ala kasih ceritanya cerita di Al-Quran atau sebut namanya ini Rasul atau Nabi di Al-Quran dia tidak terima. Berarti ini namanya kafir atau masuk di golongan kafir. Nasallallahu salamah wal afiyah. Wa khatmur risalah, tidak percaya Nabi ini yang terakhir atau tidak yakin. Ini sudah masuk kafir. Jadi orang yang seperti itu ingkar hukum-hukum yang tadi bilang ini wajib kita belajar atau faham, ini namanya kafir. Tapi kalau dia ingkar sesuatu yang mungkin kita khilaf di antara Malaikatul maut namanya siapa? Ada yang bilang Israel, ada yang bilang enggak ada nama, ya kan? Ini bukan dalam darurat, ilmu darurat. Atau wajib kita iman. Wajib iman kepada satu malaikat, tapi namanya apa itu? Ini bukan, tidak masalah. Saya tidak tahu namanya, tidak masalah. Saya tahu namanya dari buku fulan bilang namanya ini. Juga kamu tahu atau tidak tahu, agamamu tetap lanjut, tidak ada yang kurang. Oke. وقد يكون تواتر عملا وإن الحكم على المسلم بالكافر من غير هذه المواطن. Ini tadi semuanya yang tadi kita bilang, kalau ada yang bilang sama fulan ini kafir itu bahaya. Bisa kembali atau hukum tersebut balikin ke beliau langsung. Dia tidak melaksanakan yang tadi bilang ini ingkar sesuatu hukum syar'i atau mungkin at-tauhid atau nubuwah atau khatmun nubuwah atau al-jannah, surga, neraka. Kalau dia ingkar surga atau bilang enggak ada surga atau ada surga tapi tidak ada neraka, ini masuk di orang yang kafir.
وأن الحكم على المسلم ولا يصح صدوره إلا من عرف بنور الشريعة مداخل الكفر ومخارجه. Berarti bukan setiap orang bisa bilang fulan kafir. Siapa yang bisa bilang fulan kafir? Yang faham ilmu syariat. Ilmu syariat semuanya dia faham, bisa bilang fulan kafir karena melakukan hal ini. Kapan itu? Sampai ulama di masa dulu kalau ada yang orang seperti beberapa ulama yang dapat fahaman atau fahamannya beda, kadang-kadang mereka bikin apa itu saja munadharah itu berdapat ya. Munadharah. Apa itu saja? Munadharah melihat. La, munadharah itu dua ulama bilang saya yang benar karena hadisnya ini, bilang salah ini, berdebat, ya berdebat. Berpendapat ya, berdebat. Berdebat ya. Kayak mujadilah, Syekh. Ya mujadalah, tapi ini munadharah setiap orang kasih dalilnya. Oh ya. Kasih dalilnya. Itu apa tadi bilang namanya apa? Berdebat. Oke. Sampai kalau dia balik dari masalah tersebut, mereka bikin ini biar juga paham dalilnya apa, fahamannya apa, paham kenapa dia bilang ini masalah boleh atau tidak boleh, paham kenapa dia bilang masalah ini haram atau halal. Itu zaman dulu. Ini bagus karena setelah jadi tersebut kadang-kadang kalau ada orang yang seperti mereka mengkafirkan Al-Hallaj, seperti mereka mengkafirkan Ibnul Arabi, ada beberapa ulama yang mereka bilang ini fulan kafir. Kenapa kafir? Tapi bukan di seluruh ilmunya. Di i'tiqad masalah sekian ini fulan keluar dari agama Islam karena agama Islam i'tiqadnya gini. La ilaha illallah. Wa la yasihhu tudru. Fala yujuz li ayyi muslimin ar-rakd fi hadzal maidan. Tidak boleh setiap orang mukmin bilang atau mengkafirkan orang lain. Sampai Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat hadis, "Salasun min asli iman al-kaf amman qala la ilaha illallah." Itu dari asal iman atau dari asal usul iman itu satu, kamu berhenti atau jaga lidah dari ahli la ilaha illallah. Ini bilang la ilaha illallah berarti kamu jaga lidahmu. Jangan lidahmu jadi seperti pedang, kabada fulan ini terus hati-hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, la nukaffiruhu bidzambin wa la nukhriju 'anil Islam bil 'amal. Al-kaf amman qala la ilaha illallah la nukaffiruhu bidzamb. Barang siapa ucapan la ilaha illallah, kalau dia melakukan dosa jangan kita bilang kafir. Kecuali kalau dia ingkar, tadi bilangnya fulan, kita lihat fulan lagi pergi ke tempat zina atau melakukan zina. Kita nasihatin sama beliau, bilang ya saya masih ikut hawa nafsu, tidak bisa tahan, masih suka itu. Tapi Allah Ta'ala nanti siksa kamu ya, doain biar ini, berarti orangnya masih muslim. Tapi dia bilang enggak, ini hukum Islam, ini salah, yang mengharamkan zina, saya tidak mau ikut ini, berarti sudah jadi kafir. Nasallahu salamah wal afiyah. La nukaffiruhu bidzamb wa la nukhrijuhu 'anil Islam bil 'amal. Dia melakukan sesuatu, kita tidak mungkin langsung bilang ini kafir. Mungkin niatnya, mungkin tujuannya, mungkin maksudnya. Mungkin di depan kita dia melakukan ini salah yang besar. Mungkin kita bisa bilang ceritanya di Al-Quran seperti cerita Al-Khadir. Cerita Al-Khadir membunuh satu orang, anak kecil itu. Ini ya bisa bilang ini kafir. Kalau kita bilang diingkar atau tidak terima hukum syariat itu kafir. Tapi di sini ya mungkin ada tujuan atau mungkin ada mungkin nanti dia jelasin sama kita, saya melakukan ini karena ini. Qala wa sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sibabul mu'min fusuq wa qitaluhu kufur. Sebab itu mencaci maki orang itu berbuatan jadi fasik. Kalau kamu melakukan setiap kali sama fulan, ini sama fulan, sama fulana, sama ini, terus menerus. Sama fulan baru selesai, besok ketemu orang lain ya. Kamu mencaci maki sama beliau, atau itu namanya fusuk. Berbuatan orang fasik.
karena ganggu orang muslim, selalu ganggu. Ya. Wa qitaluhu kufr. Peperangan sama beliau itu Kafir. kafir. Kenapa wa qitaluhu kufr? Karena tadi kita bilang di Al-Quran bilang darahnya halal di Al-Quran, di Al-Hadis juga darahnya maaf, darahnya haram. Itu kamu bawa pedang mau membunuh orang tersebut berarti kamu kayak tidak ikut perintahan Allah Ta'ala. Kenapa kamu tidak ikut perintahan? Saya lagi marah, ini masalah lain. Tapi enggak, dari awal dia siap-siap itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Sahih Muslim, di awal buku Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim berapa orang jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Di waktu mereka ketemu sama orang kafir di tempat perang itu, ada satu orang yang kafir. Dia berang sama orang muslim. Kalau mereka mau membunuh, dia bilang apa? Amantu billah. Atau asyhadu an la ilaha illallah. Waktu lihat pedang di atasnya, bilang asyhadu an la ilaha illallah, mereka sudah berhenti. Tidak lanjut. Sudah bilang ini muslim. Karena dia ucapan la ilaha illallah. Itu dia menipu 2 orang. Atau 3 orang. 1, 2, 3. Mereka sudah mau membunuh dia bilang asyhadu an la ilaha illallah. Mereka bilang sudah muslim karena dia ucapan 1, 2, 3. Ada satu orang yang kita tahu Zaid bin Harithah atau Usama bin Zaid. Usama atau Zaid. Hasilnya satu orang sahabat itu lagi lihat dia menipu 1 orang, 2, 3. Setelah mereka pergi dia membunuh orang atau tusuk orang muslim sampai membunuh 3 atau berapa orang. Ini Usama atau Zaid. Dia lihat ini salah ini. Dia berang sama beliau sampai dia mau membunuh, dia bilang la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Dia bilang enggak, kamu sudah menipu 3 orang, lanjut sampai selesai. Habisin, mati. Dan setelah mereka balik dari perang, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih cerita, wahai Rasulullah, tadi jadi gini, ada satu orang yang kafir dan non muslim waktu berantem sama mereka, kalau mereka mau rasanya dia kalah, bilang la ilaha illallah, mereka pergi, dia membunuh saudara kita. Rasulullah marah sama Zaid atau Usama. Bilang aqataltahu ba'da an qalaha? Kamu membunuh orang tersebut setelah dia ucapan la ilaha illallah? Dia bilang, ya Rasulullah, karena dia takut dari pedang aja, tidak iman. Rasulullah ulang lagi. Kamu membunuh orang tersebut setelah ucapan la ilaha illallah. Ya Rasulullah, ini kasih alasan. Seperti kita kasih alasan. Rasulullah diulang lagi. Terus. Sampai itu Usama bilang, saya ila anta mannaita anni aslamtul an. Sampai seandai saya baru masuk Islam. Karena itu salah besar. Dia bilang, ya Rasulullah, dia ucapan karena takut dari pedang, dia bilang, halla syaqaqta an qalbih. Kamu buka dadanya sampai tahu ini muslim benar atau tidak. Ini lihat dari cerita ini, walau saya tidak sampaikan 100% seperti, tapi kaya sudah paham ya kan Ustazah? Mudah-mudahan paham. Ini dari cerita ini orangnya sudah membunuh berapa orang muslim. Ini salah. Tapi salah Usama apa itu? Seharus Usama waktu dia angkat pedang, seharusnya tidak membunuh, harus ikat bawah. Tapi Usama buru-buru juga ada rasa dendam karena sudah membunuh 3 orang dari saudara kita ambil hafal. Jadi Rasulullah marah sama Usama. Usama itu orang yang Rasulullah paling cintai kepadanya. Sama Usama itu. Hibbu Rasulillah. Tapi di hukum syar'i enggak ada. Dia diulang lagi sampai itu orangnya sedih bilang, ya Allah, seandainya saya baru masuk agama Islam. Artinya semuanya yang kebaikan atau yang salah itu tidak ada. Sudah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat lain, intaha Khalid ila al-qaum fatalaqaw faqala lahum ma antum ay muslimun am kufar, qalu muslimun qad sallayna wa saddaqna Muhammadin wa banayna al-masajid fi sahatina wa adhanna fihim lam yahsunu an yaqulu aslamna faqalu sabana.
Itu di dalam cerita juga cerita Khalid ibn al-Walid. Dia pergi, Rasulullah kirim beliau setelah dia masuk agama Islam. Setelah dia masuk agama Islam. خالد بن الوليد في سريته إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام. Khalid bin Walid, Rasulullah kirim Khalid bin Walid ila satu kabilah namanya Judzaimah. Ajak mereka ke agama Islam. Faqalu nahnu qaumun muslimun. Falamma intaha ilaihim talaqaw faqalu aslimu. Qalu nahnu qaumun muslimun. Dia minta mereka masuk agama Islam. Mereka bilang sudah kita Islam. Khalid bin Walid bilang sudah taruh pedang-pedang atau alat perang itu. Hah? Tombak. Nah. فألقوا سلاحكم وانزلوا قالوا لا والله ما بعد وضع السلاح إلا القتل. Itu kebiasaan orang Arab itu kalau taruh pedangnya artinya ya kamu mau membunuh kita. Jadi mereka tidak taruh silah atau senjata yang mereka bawa. ما نحن بآمنين لك ولا لمن معك قال خالد فلا أمان لكم إلا أن تنزلوا فنزلت فرقة منهم وتفرقت بقية. Itu berannya seperti biasa beran kadang-kadang ya ada yang salah, ada yang benar, ada yang kabur, ada yang pergi, ada yang melakukan hal yang aneh, ada hasilnya ada berapa orang yang pergi sudah, ada berapa orang turun ikut Khalid, ikut aturan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. فلما تلقاهم sampai mereka turun datang ke Khalid bin Al-Walid فقال لهم ما أنتم أي مسلمون أو كافرون. Sayyidina Khalid tanya kamu orang muslim atau kafir? Ya. Qalu muslimun qad sallaina wa saddaqna. Mereka menjawab kita orang muslim, kita salat, kita sedekah. Terus wa banaina al-masajid, kita sudah bangun masjid di tempat kita. Wa adzanna fiha. Mereka bilang seperti itu. Ada satu riwayat mereka tidak bisa bilang ini semuanya, tapi bilang kata sabakna. Sabakna itu dalam bahasa Arab raja'a. Kembalilah atau raja'a. Raja'a dari agama. Kalau dia kembali dari agama ke agama namanya sabak. Mereka mau bilang sama Khalid, kita sudah keluar dari agama musyrik itu ke muslim, tapi bilang sabakna. Di antara orang muslim fahaman sabana itu artinya kita keluar dari Islam ke kafir. Salah faham Sayyidina Khalid, salah. Ya la ilaha illallah. Jadi langsung Sayyidina Khalid membunuh orang tersebut. Mereka sudah muslim. Waktu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bilang atau datang kasih cerita. فقتل بنو سليم من كان معه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أرسلوا أسراهم فلما بلغ النبي ما فعل قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد مرتين. Ya Allah, aku bebas dari yang melakukan atau melaksanakan Khalid karena dia membunuh berapa orang yang muslim. 2 orang apa lebih? Banyak, bukan 2 orang, banyak ini. Banyak kelompok. Di buku sirah kalau tidak salah sampai 20 orang. 20 orang. 20 orang. Ada yang bilang 40, ada yang bilang 60. Hasilnya bukan masalahnya banyak atau kecil. Itu banyak atau sedikit. Ini walau satu. Rasulullah bersabda, lahadmul Ka'bah hajaran ahwana 'ala Allah min iraqati dami muslim. Kalau kamu hancur Al-Ka'bah satu bersatu itu lebih mudah dari kamu membunuh orang muslim itu atau karena hormat darah orang muslim itu lebih hormat dari Al-Ka'bah. Rasulullah bersabda. Tapi Rasulullah langsung ini. Kenapa? Karena Khalid melaksanakan hal yang salah, tapi kita masih bilang ini dia kurang paham. Bagaimana hukumnya? Ya pasti itu Rasulullah nanti setelah itu kasih aturan berapa untuk orang yang pergi fisabilillah kamu harus membunuh atau kalau berang
kamu sama yang kuat, yang badannya kuat, yang berani sama kamu. Kalau ada yang diam, tidak ganggu, lewat, perempuan tidak boleh, orang yang tua tidak boleh, anak kecil tidak boleh. Itu ada beberapa aturan yang Rasulullah SAW mengajarin mereka. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل علي رضي الله عنه عن المخالفين له من الفرق. Itu saya di terakhir kasih cerita Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Al-Khawarij. Cerita Sayyidina Ali sama Al-Khawarij kita kemarin sudah jelasin di sini. Sayyidina Ali beran sama Al-Khawarij. Beran sama Aisyah, beran sama Muawiyah, beran sama Al-Khawarij. Al-Khawarij sih kelompok ya, Syekh. sama Aisyah Ali bin Muawiyah sudah selesai. Tapi Al-Khawarij masih ada. Juga mereka tanya, wahai Ali, ini Al-Khawarij bagaimana? Hukumnya bagaimana? Dia bilang, qaumun baghaw alaina. Itu kelompok atau satu kaum keluar dari aturan kita. Mereka bilang Muslim atau kafir? Sayyidina Ali bilang apa? Itu mereka kafir dari kufur. Dari kafir. Artinya tidak kafir. Munafikun. Itu orang tersebut atau orang ini munafik. Dia bilang itu bukan sifat orang munafik. Karena munafik itu sebut Allah Ta'ala sedikit. Ibadahnya sedikit. Al-Khawarij enggak. Salatnya sampai Rasulullah bilang menolak-olak salat kita di hadapan mereka. Menolak-olak bacaan kita di hadapan mereka. Di depan Al-Khawarij. Tapi Rasulullah bilang kilab ahli nar. Innal munafiqina la yadhkuruna illa qalalan wa hum yadhkuruna Allah katsiran. Faqila ayyu shay'in hum? Qala qaumun asabathumul fitnah fa'amu wa sammu. Ini qaumun dapat fitnah sampai mereka buta atau tidak dengar. Maksudnya tidak lihat yang benar, tidak dengar yang benar. Hak. La ilaha illallah. Jadi dari pelajaran hari ini kita hati-hati tentang masalah mengkafirkan orang muslim kecuali kalau ada hukum syar'i yang jelas. Ini di hadapan kita. Kadang-kadang kita bilang fulan kafir, tapi Allah Ta'ala maha tahu apa yang di dalam hatinya. Ceritanya seperti yang kita sering kasih. Cerita Sayyidina siapa itu? Sayyidina Ammar. Orang Quraisy membunuh ayahnya dan ibunya di depan matanya. Minta dari menyiksa Bilal, Syekh. ya, Ammar bin Yasir. Sampai membunuh ayah dan ibu di depan matanya. Mereka bilang sama dia, ayo mencaci maki Nabi Muhammad atau Muhammad. Ya karena mereka siksanya sampai dia tidak sadar, keluarin beberapa kata yang bilang mungkin kalau dia sadar bilang kufur. Ya. Mereka sudah lepas. Setelah keluarin beberapa kata atau mencaci maki Rasulullah, lepas Rasulullah lewat atau itu lihat Ammar. Ammar bilang, wahai Rasulullah, ini juga dapat kabar, wahai Rasulullah, tadi Ammar kasih beberapa kata yang ini mencaci kamu, Ammar sudah keluar dari agama Islam, sudah kafir. Ya, Sayyidina Rasulullah SAW bersabda, Ammarun mali'un imanun mimma fraqi ra'sihi ila qadamih. Ammar itu apa itu? Bilang apa itu? Penuh iman dari kepalanya sampai kaki. Allah Ta'ala menurunkan ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ayat berapa itu? Surat An-Nahl. Coba Ustaz buka surat An-Nahl. Ada Al-Quran di sebelah kamu. Halaman 279. 279. Ayat 106. Ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi, ha? Barang siapa itu ya? Barang siapa. Tapi baca dari atas. Innama yaftaril kadhib alladziina la yu'minuna billah, ha? Iya. Sesungguhnya
yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Ini Dan berarti siapa mereka ini? Berarti ini siapa Ustazah? Yang kafir ya? Kafir, Syekh. Betul. Oke, lanjut. dan mereka itulah pembohong. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Tetapi Ini cerita siapa tadi? Cerita Bin Yasir, Syekh. Ammar bin Yasir. Cerita Ammar bin Yasir. Karena mereka paksa sama beliau, siksa-siksa sampai dia tidak sadar, keluarin berapa kata. Terus setelah ini ayat ini turun, Rasulullah bilang sama beliau, ya Ammar, kamu sudah bebas. Kalau mereka kembali lagi seperti ini, siksa kamu boleh bebas. Bilang kata yang ini. Karena Allah Ta'ala sudah kasih tahu kepada Nabi Ammar itu bagaimana hatinya. Terus lanjut, Ustazah, lanjut. Ini orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Ya, sampai lanjut. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Masyaallah, assalamualaikum. Hafizanallah wa iyyakum min al-kufri wa tawabi'ihi wa hafizallahu alsinatana wa iyyakum min takfirin nas. Jadi hati-hati pegang lidah dari fulan kafir atau fasik sampai kita tahu darinya atau buktinya yang jelas, hukumnya yang jelas. Biarin di yang khilaf di antara ulama, jangan kamu masuk itu, balikin ke ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini fulan kafir, fulan bilang fulan kafir. Ya, kadang-kadang kita lihat berapa orang ini mungkin bilang muda tok-tok itu yang mau dapat banyak nonton atau dapat uang aja, dia buka akun di YouTube atau TikTok atau ini fulan kafir, fulan fasik, fulan ini biar panas di antara itu, mereka dapat yang nonton banyak gitu. Kadang-kadang itu ya jangan kita ikut, hati-hati. Kalau kita ragu tentang sesuatu, tanya ahli ilm biar paham hukumnya. Razaqanallahu wa iyyakum al-ikhlas, hafizana wa iyyakum min al-kufri wan nifaq. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.